Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan mata kuliah perlindungan hutan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, hari ini kita akan membahas terkait konsep dasar hukum perlindungan hutan, definisi, tujuan, dan payung regulasi di Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas tentang bentuk gangguan dan prinsip perlindungan, klasifikasi ancaman, serta strateginya. Kemudian kita juga akan membahas terkait studi kasus hutan di Maluku Utara. Ini yang menarik, khususnya terkait hilirisasi, dalam hal ini pertambangan. Ya, yang terakhir kemudian sebagai kesimpulan dari materi tersebut, saya akan memberikan adik-adik tugas untuk dikerjakan dan tugasnya dikumpul minggu depan. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pengantar ekosistem hutan kaitannya dengan perlindungan hutan tersebut. Terutama kita membahas mengenai masalah fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Kemudian kita juga membahas tentang klasifikasi kawasan hutan, lindung, produksi, dan konservasi. Terutama kita mendiskusikan lebih banyak minggu lalu terkait bagaimana hutan itu mampu meregenerasi dirinya sendiri, walaupun tanpa ada kesengajaan atau perlakuan dari manusia itu. Kita juga minggu lalu membahas tentang JASLING, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi minggu ini targetnya kita lebih fokus kepada mengapa hutan yang bernilai tinggi itu tetap harus kita lindungi. Padahal minggu lalu kita sudah bahas bahwa hutan itu mampu untuk meregenerasi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana hukum pengaturan terutama berfokus pada undang-undang itu sendiri dalam perlindungan hutan. Kemudian yang terakhir yang menarik ini kita mau melihat meneropong lebih dalam terkait kondisi nyata khususnya hutan di Pulau Halmahera, pulau yang terbesar di Provinsi Maluku Utara. Oke, secara definisi perlindungan hutan minggu lalu kan sudah kita jelaskan bahwa usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan. Jadi perlindungan hutan merupakan upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan itu sendiri. Sehingga dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan 3 poin utama. Yang pertama ada fungsi dalam menjaga hutan itu sendiri, yang dimana kita berfokus pada bagaimana caranya kita mempertahankan fungsi lindung, produksi, dan konservasi secara optimal dan lestari. Kemudian juga kita dalam definisi tersebut kita juga bagaimana caranya kita mencegah kerusakan, mengendalikan perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran, serta alih fungsi hutan yang ilegal, bukan legalnya. Kemudian menjamin manfaat berkelanjutan. Jadi bagaimana kita melindungi hak masyarakat adat, khususnya masyarakat yang berada baik di sekitar maupun di dalam kawasan hutan. Seperti itu, untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan atau sustainable. Dasar hukumnya perlindungan hutan di Indonesia itu kita merujuk pada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Undang-Undang Kehutanan. Turunannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang marak kemarin
di demo oleh senior-senior kalian tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana membahas tentang landasan utama pengurusan dan perlindungan hutan secara nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dalam peraturan pemerintah ini membahas terkait pengaturan secara teknis perencanaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan itu sendiri. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana undang-undang ini membahas terkait prinsip pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir Permen LHK terkait pengendalian karhutla dan kawasan hutan, di mana permen ini memuat terkait aturan operasional khususnya pencegahan kebakaran hutan atau karhutla. Dalam hutan ada berbagai macam bentuk-bentuk gangguan terhadap hutan itu sendiri. Yang pertama, kebakaran hutan dan lahan, atau biasa teman-teman di Forester singkat dengan karhutla. Ini biasa terjadi secara musiman, apalagi kita sekarang ini masuk dalam El Nino. Kemungkinan untuk terjadinya kebakaran hutan itu sangat tinggi. Selain itu, bisa saja juga kebakaran hutan dilakukan secara sengaja oleh oknum-oknum tertentu. Oknum-oknum tertentu ini bisa saja perseorangan ataupun korporat untuk membuka atau mengusahakan hutan itu sendiri. Kemudian illegal logging, penebangan liar tanpa izin yang mengerus hutan produksi maupun kawasan lindung. Di beberapa studi kasus, khususnya di Halmahera, kami sering melihat kejadian-kejadian penebangan liar tanpa izin, dengan asumsi bahwa dengan asumsi bahwa mereka katanya yang menanam pohon tersebut ataupun kayunya dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, untuk kemaslahatan masyarakat, mungkin untuk pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Akan tetapi secara aturan undang-undang yang tadi kita bahas di slide ketiga, itu kan harus melewati asas asas legal, harus melewati aturan-aturan yang mengatur tersebut. Tidak serta-merta bahwa ketika masyarakat tinggal di sekitar kawasan hutan, mereka berhak untuk mengelola tanpa meminta izin dari pengelola kawasan hutan tersebut, dalam hal ini organisasi di tingkat tapak KPH, seperti itu. Kemudian bentuk gangguan yang ketiga yakni perambahan dan alih fungsi lahan, konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, atau lahan pertanian. Ini juga marak terjadi khususnya di wilayah-wilayah pulau-pulau besar di Halmahera, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Para pemukim ini datang masuk dan merambah hutan dan mengupayakan untuk tanaman-tanaman jenis tertentu untuk dibudidayakan agar bisa menghasilkan pemasukan pribadi bagi mereka. Padahal kita sudah tahu fungsi dari hutan itu kan ada 3, ada fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Tidak jadi masalah kalau dia membukanya di area kawasan hutan yang berfungsi sebagai produksi. Tidak jadi masalah, hanya tetap harus melewati aturan-aturan legal. Yang parah ini kan biasa masyarakat sekitar hutan masuk ke dalam hutan negara, dalam hal ini mungkin lindung atau konservasi, kemudian dia merubah fungsinya tersebut untuk memanfaatkan pemanfaatan perkebunan. Ini yang terakhir, gangguan yang terakhir yang mungkin terjadi di sekitar kita, khususnya di Provinsi Maluku Utara ya, ekspansi pertambangan. Jadi pembukaan konsesi tambang yang menghilangkan secara sengaja tutupan lahan, tutupan hutan tersebut untuk kemudian tanahnya diolah
diolah menjadi hasil-hasil pertambangan. Ini marak terjadi khususnya di Pulau Halmahera dan Pulau Obi sana. Ya, walaupun barangkali aturan sudah keluar, aturan untuk pemanfaatannya sudah keluar, akan tetapi mungkin ada hal-hal yang hal-hal yang secara teknis terjadi di lapangan, seperti kita ketahui bahwa Maluku dan Sulawesi itu kan kawasan Wallacea, di mana kawasan Wallacea ini memiliki endemitas yang tinggi, khususnya flora dan fauna, berfokus pada ornito, dalam hal ini burung. Nah, itu kan ketika konsensus tambang diberikan kepada perusahaan, hak pemanfaatan hutan dalam fokus pertambangan, mereka akan merubah fungsi lahannya yang tadinya tempat burung-burung melakukan berkembang biak dan lain sebagainya, sehingga karena ada konsesi tambang dibongkar pohon-pohonnya, akhirnya burung-burung tersebut mencari tempat yang lain, dan itu yang menjadi problem khususnya di Pulau Halmahera, di mana konsesi tambang ini ya kita juga tidak menolak, tapi juga kita tidak menerima 100%, karena Maluku Utara itu kawasan Wallacea, endemiknya itu sangat tinggi, khususnya ornito atau burung. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Bagaimana prinsip dan pendekatan perlindungan hutan itu sendiri? Jadi, prinsipnya sebenarnya ada 4. Preventif itu minggu lalu kayaknya saya sudah singgung ini ya. Pencegahan dini melalui patroli, pemetaan risiko, edukasi, dan penataan batas kawasan. Jadi, setiap waktu-waktu tertentu, Polhut dalam hal ini polisi hutan melakukan kegiatan patroli untuk melakukan pencegahan dini. Kemudian pemetaan risiko dari kegiatan patrolinya, dia mungkin bisa melihat bahwa ada kejadian kasus bahwa pohonnya ditebang di daerah ini, kemudian dia lakukanlah pemetaan area bahwa di sini sering terjadi yang namanya kegiatan illegal logging. Represif, penegakan hukum tegas terhadap pelaku perambahan, illegal logging, dan tambang ilegal. Jadi ketika telah didapat oknumnya, kemudian dilakukan tindakan represif, penegakan hukum tegas terhadap pelaku tersebut. Kemudian kuratif atau rehabilitatif, ini kegiatan pemulihan lahan terdegradasi melalui reboisasi dan restorasi ekosistem. Kalau teman-teman biasa mendengar tentang RHL, salah satu konsep dari prinsip pendekatan perlindungan hutan dalam hal ini kuratif atau rehabilitatif. Kemudian yang terakhir partisipatif. Yang partisipatif ini di mana kita sebagai rimbawan mengajak atau paling tidak mensosialisasikan agar supaya masyarakat terlibat dalam melakukan kegiatan pencegahan perambahan ilegal dengan cara baik kolaboratif, partisipatif secara langsung, seperti itu. Terus bagaimana alur strategi perlindungan hutan itu sendiri? Jadi alur strategis perlindungan hutan itu ada 4. Yang pertama, kita melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan. Kita deteksi dulu titik-titik rawan gangguan melalui citra satelit dan patroli lapangan. Setelah kita tentukan bahwa daerah-daerah tersebut terdetek terjadi kegiatan perambahan secara ilegal, kemudian kita lakukan pencegahan. Yang pertama, tidak langsung kita menangkap oknumnya, kita harus melakukan tahap demi tahap. Yang pertama, kita mungkin melakukan kegiatan sosialisasi, penataan batas, dan pengawasan berbasis pendekatan persuasif, seperti itu. Ketika tidak mampu dilakukan pendekatan secara persuasif melalui sosialisasi dan sebagainya,
Kita akan melakukan mengambil langkah penindakan, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hutan tersebut. Mau tidak mau ya harus masuk penjara, kata kasarnya. Kemudian setelah itu dilakukan 1-3 area yang telah ditinggalkan tersebut yang sudah berdampak dari aktivitas illegal logging, kita kemudian lakukan kegiatan pemulihan atau kegiatan rehabilitasi lahan kritis seperti itu. Terus bagaimana kemudian dengan kawasan hutan di Maluku Utara, khususnya di Pulau Halmahera, pulau yang terbesar di provinsi ini. Jadi menurut data Global Forest Watch tahun 2001 sampai tahun 2022, rata-rata hutan primer hilang di provinsi ini sekitar 180.000 hektar, di mana estimasi luas hutan primer satu dekade terakhir itu 188.000 hektar. Kontribusi Maluku Utara terhadap kehilangan tutupan pohon nasional itu sekitar 60%. Sehingga penyusutan hutan primer basah itu 8%. Apa faktor utama sehingga ini bisa terjadi di provinsi kita? Ya, kalau kalian mengambil mata kuliah kebijakan konservasi sumber daya hutan, di situ kami membahas terkait periodisasi sejarah dan periodisasi model pengelolaan hutan. Jadi sebelum era reformasi, fokus utama dalam hal ini era Orde Baru, fokus utama dari pemasukan negara itu adalah timber atau kayu. Makanya kalian bisa melihat di Sidangoli itu kan masih ada XX HPH. Setelah pasca reformasi, geliat nikel terutama di 2010 ke atas, geliat pertambangan itu semakin marak sehingga hal tersebut disinyalir sebagai faktor utama dalam laju deforestasi, khususnya di provinsi kita, Provinsi Maluku Utara. Tahun 2019, ekspansi tambang nikel skala besar pasca larangan ekspor biji nikel mentah disusul perkebunan dan penebangan yang tidak berizin. Jadi yang paling utama, faktor utama dalam laju deforestasi beberapa tahun terakhir ini adalah pertambangan, kemudian perubahan alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan dan lain sebagainya. Bagaimana sehingga nikel itu mampu menyumbang laju deforestasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa Maluku tercatat sebagai salah satu provinsi dengan area tambang nikel terluas di Indonesia. Ini kita masuk dalam poin ketiga setelah Pulau Sulawesi. Sulawesi itu kan kalau bahasa ininya Sula itu kan memijit. Wesi itu kan besi. Jadi memang hasil tanahnya itu kandungan besi yang sangat tinggi. Itu pertama Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kemudian Maluku Utara, karena kita kan masuk dalam kawasan area Walasea yang seperti saya jelaskan tadi di awal tuh. Deforestasi terpusat khususnya di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Kalau kita melihat di situ kan ada area PSN. Jadi yang Pulau Halmahera itu berbentuk K kecil, kalau K besar itu Sulawesi. Khususnya di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur kan bersebelahan saja. Di situ menurut data dari Forest Watch, kemudian Greenpeace dan Walhi menunjukkan bahwa deforestasi khususnya di Pulau Halmahera berfokus pada 2 kabupaten tersebut. Sebagian lebih lanjut, data tersebut menunjukkan aktivitas tambang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPKH. Jadi ada beberapa aktivitas kegiatan tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, disinyalir ya. Kemudian khususnya di Halmahera Tengah itu kan kemarin pemerintahan kita marak
khususnya di pemerintahan era Jokowi, marak mengupayakan pembangunan smelter yang akhirnya terrealisasi di tahun-tahun 2 tahun terakhir ini, khususnya di Kabupaten Halmahera. Pembangunan smelter untuk pabrik baterai, yang dimana baterai ini digunakan untuk kendaraan. Jadi dengan asumsi bahwa minyak bumi dalam hal ini, minyak mentah dalam hal ini yang biasa kita pakai, bensin, solar yang biasa kita gunakan, itu memberikan polusi yang tinggi, sehingga kita perlu untuk melakukan upaya agar supaya polusi tersebut bisa diminimalisir dengan cara kita melakukan alih fungsi lahan tanahnya diolah, kemudian kita hasilkan baterai itu kita pakai untuk mengganti bensin tersebut. Ya, saya kembali ke kalian ya, apakah ini salah satu upaya untuk mencegah yang namanya polusi udara? Itu kembali kepada kalian untuk berpikir secara kritis. Di Halmahera Tengah, 26.100 hektar hutan primer terdeforestasi dalam 1 dekade terakhir, dari total luas 188.000 hektar. Ya, pemicunya ya kita tahu di Leleliop sana kan ya tambang nikel, apalagi kemarin Walhi dan Tempo sudah melakukan melakukan kegiatan identifikasi langsung di lapangan. Mereka menemukan bahwa dampak dari kegiatan pertambangan tersebut berefek terhadap ekologi, khususnya di perairan Halmahera, Teluk Weda, seperti itu. Khusus di Pulau Gebe juga hal tersebut terjadi. 1.065 hektar hutan hilang dari tahun 2001 sampai tahun 2023. Seperti itu. Kalau teman-teman pernah ke Pulau Gebe, bisa dilihat itu di bagian atas itu sudah gundul akibat ekspansi pertambangan tersebut. Dahulu Pulau Gebe itu kan terkenal dengan tambang plat merah atau dalam hal ini Antam. Antam keluar, masuklah kemudian perusahaan-perusahaan swasta seperti itu. Kemudian apa dampak deforestasi bagi Maluku Utara? Yang pertama ya kita sudah ketahui, beberapa berita media cetak sudah melaporkan bahwa banjir, hilangnya tutupan hutan sebagai penahan air alami memicu banjir bandang. Beberapa di desa-desa pesisir Halmahera Tengah, ketika hujan deras, itu akan terjadi banjir. Tahun 2025-2024 kemarin kan juga terjadi banjir berulang di kabupaten tersebut. Itu salah satu dampak dari kegiatan deforestasi, alih fungsi lahan hutan tersebut. Selain itu juga kerusakan ekosistem pesisir. Ini yang saya bahas tadi di awal, bahwa sedimentasi dan limbah tambang menutup terumbu karang serta merusak habitat ikan, menurunkan produktivitas laut. Beberapa jurnal menunjukkan bahwa ikan laut di Teluk Weda itu terindikasi merkuri dalam daging ikan tersebut. Kemudian pencemaran dan kualitas udara. Operasional smelter yang masih bergantung pada PLTU batubara memperburuk kualitas udara dan air di sekitar kawasan industri ya. Untuk mengoperasikan smelter itu kan tidak seperti kita menyalakan lampu ya. Mereka butuh yang namanya batubara. Batubara itu kan dibakar, kemudian menghasilkan yang namanya asap. Asap ini akan berpengaruh terhadap kualitas udara dan air di sekitar area smelter tersebut. Seperti itu. Kemudian konflik sosial dan kriminalisasi. Kalau di Maluku Utara sampai sekarang saya belum mendapatkan secara ilegal ya masyarakat adat. Dalam hal ini secara aturan perundang-undangan belum ada ya. Seperti itu. Akan tetapi keberadaan warga masyarakat adat ini sangat
penting dalam menjaga keberlanjutan atau sustainable dari hutan itu sendiri. Kalau kalian pernah ke Sulawesi Selatan, ada masyarakat adat suku Kajang. Kalau di Banten ada namanya Baduy, di Jawa, Pulau Jawa ada namanya Baduy. Mereka mengelola hutannya secara sustainable dan tidak melakukan kegiatan deforestasi secara besar-besaran untuk kebutuhan pribadi, karena mereka masyarakat adat modelnya komunal atau community atau komunitas, sehingga dalam pengelolaan kawasan hutannya itu senantiasa berfokus pada menyejahterakan masyarakatnya atau warganya. Seperti itu. Dan ini juga dari deforestasi berefek terhadap khususnya masyarakat, saya tidak mengatakan adatnya, masyarakat yang berada di dalam kawasan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Dalam hal ini biasa kita sebut dengan Togutil, itu akan berimplikasi terhadap konflik sosial seperti itu. Kemudian lanjut, tata kelola dan celah regulasi. 35,6% dari tambang nikel yang dipetakan secara nasional tergolong ilegal, beroperasi di luar konsesi resmi atau dalam kawasan hutan dan IPPKH. Sulawesi Tenggara mencatat area tambang nikel terbesar disusul Sulawesi Tengah dan Maluku Utara di posisi berikutnya secara nasional. Terjadi yang namanya tumpang tindih perizinan. Iup tambang kerap tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung maupun konservasi akibat lemahnya sinkronisasi tata ruang. Jadi terkadang antar instansi mengeluarkan suatu keputusan atau suatu area kelola itu berbeda-beda, sehingga kemudian berimplikasi terhadap tumpang tindih data tersebut, data tata ruang, seperti itu. Kemudian lemahnya pengawasan lapangan. Ini juga menjadi problem, karena dalam institusi kehutanan, terutama dinas kehutanan, mereka juga personilnya terbatas, sehingga untuk melakukan kegiatan pengawasan lapangan juga terbatas akibat dari kekurangan personil. Kemudian ini yang beberapa terjadi di lapangan, pemulihan pasca tambang itu kadang tidak terrealisasi secara baik di lapangan, terutama kewajiban mereka yang reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang, seperti itu. Kemudian apa yang mesti kita lakukan untuk melakukan kegiatan perlindungan hutan ini? Yang pertama, kita harus melakukan kolaborasi bersama-sama, baik dari pemerintah, masyarakat adat, swasta atau industri, serta akademisi. Dari pemerintah, ya, sebagai penentu kebijakan, seharusnya mereka melakukan regulasi dan mengevaluasi, terutama mencabut izin-izin tambang yang bermasalah, seperti itu. Sedangkan pada masyarakat adat dan lokal, menjaga kearifan lokal menjadi mitra pengawas dan melindungi wilayah adat dan eksploitasi. Jadi, karena keterbatasan personil tersebut, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat adat atau lokal sekitar, mengedukasi bagaimana menjaga atau melestarikan lingkungan, khususnya kawasan hutan itu sendiri. Untuk sektor swasta atau industri, ya, ini yang paling penting. Kewajiban untuk mematuhi IPPKH, terutama terkait reklamasi dan tata kelola pertambangan yang lebih arif dan bijaksana. Sedangkan bagi kami, Sivitas Akademika, ya, kita harus melakukan riset-riset lanjutan terkait pemantauan independen dan edukasi publik serta advokasi berbasis data real di lapangan. Jadi riset-riset kami di Prodi Kehutanan terkait laju deforestasi di Halmahera Tengah
kami sudah buat jurnal, teman-teman bisa baca judulnya itu Laju Deforestasi di Halmahera Tengah, studi kasus pulau-pulau kecil. Di situ kita melihat bahwa tutupan lahan dari tahun 2001 sampai tahun 2022 terjadi deforestasi yang signifikan yang berimplikasi terhadap kondisi Maluku Utara sebagai kawasan Wallacea, berimplikasi terhadap flora dan faunanya, khususnya yang saya sebutkan tadi di awal, ornito dalam hal ini burung. Kalau kalian pernah baca bukunya Sejarah Nusantara yang dikarang oleh Alfred Wallacea, itu dibahas tuh di situ terkait flora dan fauna di Maluku Utara, khususnya ornito ya, burung kakak tua dan lain sebagainya. Seperti saya sarankan untuk adik-adik beli bukunya Sejarah Nusantara karangan Alfred Wallacea. Alfred ini pernah tinggal di Ternate dan melakukan penelitian di Pulau Halmahera. Penelitiannya kemudian dibawa ke Inggris sana, kemudian mereka melakukan riset di Pulau Halmahera, kemudian hasilnya dibawa ke Inggris sana, seperti itu. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama, perlindungan hutan adalah kewajiban hukum sekaligus etika kolektif, bukan sekadar isu teknis kehutanan. Kemudian ancaman terbesar terhadap hutan kini bergeser dari illegal logging tradisional, dalam hal ini fokus kepada timber, berubah menjadi ekstraktif atau tambang skala industri atau perusahaan. Kemudian Maluku Utara adalah contoh nyata benturan antara agenda hilirisasi ekonomi dan daya dukung lingkungan. Keempat, lemahnya pengawasan dan tumpang tindih izin memperbesar risiko kerusakan hutan yang sulit untuk dipulihkan. Kemudian yang terakhir, perlindungan hutan efektif membutuhkan sinergi pemerintah, industri, masyarakat adat, serta akademisi. Ya, untuk adik-adik mahasiswa, tugasnya di kumpul minggu depan, menurut kalian, jika pertumbuhan ekonomi daerah bergantung pada industri ekstraktif, bagaimana strategi perlindungan hutan yang realistis, namun tetap tegas, dapat dirumuskan untuk kasus Maluku Utara? Jadi studi kasusnya di Maluku Utara ya. Narasikan, ditulis tangan, saya tidak mau komputer ya, tulis tangan. Narasikan bagaimana menurut kalian terhadap pertumbuhan ekonomi yang ekstraktif dan bagaimana strategi perlindungan hutan yang realistis yang bisa kita terapkan ya. Itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.